Halo teman-teman. Jadi siang ini saya akan membuat arang serutan kayu. Biasanya orang akan membuat arang sekam bakar untuk kebutuhan media tanam atau campuran media tanam di tanah untuk mereka menanam, apakah itu di polybag, raised bed, ataupun bedengan yang secara luas di tanah. Kebanyakan petani organik, bahkan juga ada sebagian petani konvensional kimia sintetis. Nah, siang ini saya akan membuat arang dari serutan kayu. Kebetulan saya punya satu sak karung besar serutan kayu, pengganti dari sekam bakar, karena saya tidak punya sekam padi ya, sehingga saya selalu membuat arang itu dari bakaran-bakaran dedaunan, ranting, ataupun dari kayu, batok kelapa, segala macam. Nah, siang ini sebagai pengganti sekam padi atau sekam bakar, saya menggunakan saya menggunakan serutan kayu yang saya minta di tempat potongan kayu ya. Ini juga bisa mengganti alternatif atau pengganti dari sekam bakar. Kalau teman-teman di kota kesusahan sekam bakar atau sekam padi, apalagi kalau kita mau beli sekam bakar kan mahal di sini. Mungkin di daerah Jawa murah, tapi di Maluku Utara ini mahal. 10.000 sampai 20-an ribu ya. Makanya bisa saja kalau cuman beberapa polybag, misalnya 5-10 polybag. Tapi kalau kita menanam banyak polybag atau banyak tanaman, kita membutuhkan sekam bakar itu cukup banyak, sehingga alternatifnya harus menggunakan cara yang lain. Nah, memang ada perbedaan antara sekam bakar dengan serutan kayu. Kalau sekam bakar kan nanti dia lebih poros, dia juga bisa mengatur pH tanah segala macam, dan dia juga bisa menjadi rumah bagi mikroba penyimpan nutrisi. Nah, kalau serutan kayu ini dia tidak jauh berbeda dengan arang biasa, cuman teksturnya lebih halus dan dia juga bisa menyerap air, sehingga bisa pengganti dari sekam bakar. Ini bisa menjadi cara untuk teman-teman menggantikan sekam bakar ya. Di dalam dunia pertanian, banyak orang mengatakan ini adalah emas hitam. Sekam bakar emas hitam, arang kayu emas hitam. Bahkan di luar sana, di luar Indonesia, kalau teman-teman lihat Terra Preta Amazon, di Brazil, Amerika Latin, Meksiko, segala macam, teman-teman akan melihat bagaimana tanah itu hitam. Mereka memodifikasi tanah menjadi tanah abadi, kesuburan abadi, namanya Terra Preta. Jadi tanaman-tanaman di situ suburnya, berkecambah dengan baik, tanahnya hitam, poros dan lain-lain. Karena banyak dimasukkan dulu ada tempat-tempat persembunyian, tempat-tempat tinggal orang-orang asli di sana, pribumi. Mereka seringkali memodifikasi tanah dari dalam. Bakaran-bakaran di dalam, arang mereka campur di situ, akhirnya tanah menjadi hitam, namanya Terra Preta. Nah, kita tidak sedang membuat tanah menjadi Terra Preta di sana, tapi kita coba memberikan harapan nutrisi bagi mikroba atau mikroorganisme di dalam tanah dan rumah bagi mereka hidup, termasuk kesuburan bagi tanaman. Langsung saja teman-teman, kita akan mulai membakar. Jadi kebetulan saya akan coba membakar. Ini saya sudah kasih di dalamnya kertas ya, kertas coklat sama HVS, kardus sama HVS. Ini tinggal kita bakar yang ini.
nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Palingan berapa jam ya teman-teman. Paling lama 4 jam, karena kalau saya bakar siang ini berarti sorenya sudah bisa terbakar, sudah merata. Nanti ada contohnya yang sudah saya bakar tadi pagi ya. Kebetulan saya sudah bakar pagi tadi dan hasilnya juga lumayan baik, tidak jadi abu. Jadi ada cara untuk membuat agar dia tidak menjadi abu. Memang yang pertama kita membutuhkan cerobong kawat seperti ini agar bisa ada oksigen. Ada oksigen yang membuat api tidak mati di dalamnya dan bisa mengeluarkan asap. Jadi ada rongga di mana asap bisa keluar dari dalam karena terbakarnya dari bawah. Kalau tidak ada cerobong seperti ini, kawat seperti ini, maka tidak akan jadi. Percaya dan tidak percaya, tidak akan jadi, ataupun jadi tapi prosesnya lama sekali. Kalau ada cerobong seperti ini, di dalamnya sudah kita isi HVS, isi kardus segala macam, kita bakar, pasti asapnya keluar. Karena yang namanya api itu jadi atau tidak tergantung udara ya, tergantung oksigen. Di mana ada oksigen di situ dia bisa akan jadi. Nah, tadi saya bakar tumpukannya seperti ini, setengah dari potongan drum besi. Dia hasilnya seperti ini. Ini nggak jadi abu. Teksturnya juga remah, bagus. Ini tidak perlu kita tumbuk lagi kalau kita mau membuat kompos hitam atau mau membuat campuran media tanam, karena ini sudah jadi, sudah remah sekali. Ini tidak menjadi abu dan ini bagus karena ini kualitasnya bagus, tidak sedikit pun menjadi abu. Ini saya baru setelah selesai tadi saya siram, makanya masih basah teksturnya. Kita biarkan dulu kering beberapa jam, baru kita isi di karung, kita pisahkan di karung. Nah, nanti akan jadinya seperti ini ya, tumpukan skamnya, serutan kayunya. Ini masih menyala, tidak keluar asap karena di dalamnya udah jadi. Kalau apinya sudah mati, asapnya keluar. Jadi kita biarkan seperti ini. Lama-lama dia akan turun, sosot sampai ke sini, jatuh sampai ke sini. Dan kita jaga saja, jangan sampai menyala semuanya. Karena dia kalau tidak dijaga itu bisa menjadi abu. Ya abu memang kita perlu juga, tapi yang kita cari ini pengganti dari skam bakar, jadi arang serutan kayu. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat. Tentunya cara membakar serutan kayu atau skam bakar banyak sekali caranya, teman-teman bisa nonton di YouTube ataupun teman-teman bisa belajar sendiri, mudah sekali. Yang terpenting ada cerobong, tidak saja pakai kawat, bisa saja dilubangi di tengahnya atau apa. Dan salah satu kehebatan dari skam bakar ataupun arang dari serutan kayu atau dari bahan-bahan organik arang yang lain, itu berpengaruh penting terhadap kesuburan tanaman. Salah satu faktor ya, tidak menentu tapi salah satu faktor yang berpengaruh penting, karena dia bisa mengubah tanah menjadi paus, gembur. Dia bisa menjadi rumah bagi mikroorganisme, dia juga bisa menyimpan nutrisi, dia juga bisa mengatur pH tanah agar pH itu tidak menjadi asam ataupun basah, tapi pH itu benar-benar netral bagi kebutuhan akar tanaman. Dan dia juga bisa menjadi bahan fisik yang mengatur tentang kesuburan tanah dan bisa menjadi pencegahan bagi penyakit akar di tanaman maupun serangan udara dari atas OPT terhadap tanaman. Karena
Kalau tanaman punya kelebihan nutrisi ataupun pas nutrisi, baik nutrisi fisiknya, organik padatnya ataupun POC-nya, pupuk cairnya, dia akan sangat-sangat penunjang kehidupan kelangsungan hidup pertumbuhan tanaman. Oke, sampai di situ. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Silakan like, komen, nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru, termasuk bila berkeinginan membantu silakan subscribe, karena channel saya ini baru berapa bulan dan saya mau mengupload terus video tentang memanfaatkan bahan-bahan organik untuk kebutuhan tanaman. Perlakuannya secara organik ya, di channel Kebun Organik Kota Ternate nggak ada kimia sintetis, semuanya organik. Oke, sampai jumpa, terima kasih.